Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Makim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian esai asesmen 2 bab peluang ya untuk matematika wajib kelas 12. Saya ambil dari buku Intan Pariwara yang punya bukunya merapat ya. Kita akan kerjakan bersama-sama. Soal nomor 1. Satu set kartu berisi 26 kartu kuning. Kuningnya ada 26, lalu merahnya itu ada 14 dan hijaunya itu ada 10. Dari satu set tersebut diambil sebuah kartu, ya diambil satu kartu ya. Diambil satu kartu ya, dengan catatan secara acak dengan setiap kali kartu yang diambil dikembalikan lagi ke dalam kotak. Ya, dengan catatan setiap diambil dikembalikan lagi ke kotak ya. Oke. Poin A, berapa peluang terambilnya kartu kuning atau merah? Nah, oke. Misalkan terambilnya kartu kuning itu sebagai peluang kejadian K, maka nanti rumusnya adalah NK saya bagi dengan N sampel. Karena dikembalikan lagi, ya udah dikembalikan ya, Dek. Nah, berarti ini K-nya kombinasi 26 terambil 1, kombinasi ini ada berapa buah kartu? 6 tambah 4, 10, nyimpen 1, 3, 4, 5. Jadi ada 50 kartu ya. 50 terambil 1. Maka nanti 26 per 50. Selanjutnya, misalkan terambilnya kartu merah itu adalah PM. Maka PM itu adalah NM saya bagi dengan N sampel. Ya, kombinasi merahnya 14 terambil 1. Kombinasi 50 terambil 1. Maka nanti 14 per 50. Nah, kalau ini atau berarti artinya P, K, union, M ya. Nanti rumusnya apa? PK saya tambah dengan PM, lalu saya kurangi dengan P, K, irisan M. Nah, PK-nya itu berapa? 26 per 50. Sedangkan PM-nya 14 per 50. Kita lihat ya, tidak ada irisannya. Kuning dengan merah itu kan tidak ada irisannya. Iya, maka saya kurangi dengan 0. 26 ditambah dengan 14 itu adalah 40. Maka nanti 40 per 50 atau jawabannya adalah 4 per 5. Ini jawaban untuk poin A. Ya, kita masuk ya untuk ke poin B. Tentukan frekuensi harapan terambilnya kartu merah atau kartu hijau. Oke, ini berarti P merah atau hijau ya. Maka nanti PM ditambah dengan PH, lalu kita kurangi dengan irisannya. Irisannya tuh nggak ada ya, merah dan hijau kan Pak, berbeda kartu gitu ya. Oke, peluang kejadian terambilnya merah, merahnya 14 ya Dek. Maka kombinasi 14 terambil 1 dibagi kombinasi sampelnya 50 terambil 1. Untuk hijaunya 10 ya, maka kombinasi 10 terambil 1 saya bagi dengan 50 kartu terambil 1. Maka nanti 14 per 50 ditambah dengan 10 per 50. Jawabannya adalah 24 per 50. Atau saya bagi dengan 2 itu adalah 12, dibagi dengan 2 itu adalah 25. Nah, ditanya adalah frekuensi harapan. Ya, frekuensi harapan itu rumusnya adalah peluang dikali dengan banyaknya percobaan. Peluangnya sudah ketemu ya, 12 per 25. Saya kali dengan 75 kali percobaan. 75 dibagi 25 itu adalah 3. 12 kalikan 3 itu adalah 36. Jawabannya 36 ya, frekuensi harapannya. Oke, ini adalah jawaban poin D. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Sebuah kantung berisi 11 manik-manik kuning, 11 kuning, lalu 6 manik-manik hijau, 5 manik-manik biru. Diambil secara berurutan 3 manik-manik tanpa pengembalian manik-manik pertama dan kedua yang sudah diambil. Tentukan peluang terambil manik-manik kuning, ya ini berarti diambil 3 ya, diambil 3 tanpa dikembalikan setiap pengambil ya. 3 berurutan tanpa dikembalikan. Oke. Tentukan peluang terambilnya manik-manik kuning pada pengambilan pertama. Oke, pengambilan pertama itu adalah kuning. Manik-manik hijau pada pengambilan kedua.
dan manik-manik biru pada pengambilan ketiga. Oke ya. Nah, langsung saja rumusnya. Misalkan ini pengambilan ketiga ini saya anggap sebagai PA, maka nanti kuningnya berapa, Dek? Kuningnya 11 terambil 1 dibagi dengan kombinasi. Ini ada berapa manik-manik? 11 tambah 6 itu adalah 17. 17 ditambah dengan 5 itu adalah 22. Maka nanti 22 terambil 1. Ya, karena ini bersambung ya, berlanjut, maka dikali ya. Dan selanjutnya hijaunya itu 6 terambil 1, kombinasi yang tadinya 22 manik tinggal 21 karena nggak dikembaliin. Selanjutnya birunya masih utuh 5 ya, terambil 1, maka nanti ini 21 keambil 1, sisa 20. Nah, kayak gini ya. 11 per 22, 6 per 21, 5 per 20. Oke ya, Dek. Ya, ada yang bisa kita sederhanakan. 11 bagi 11 1, 22 bagi 11 itu adalah 2. Ya, 5 bagi 5 itu 1, 20 bagi 5 itu adalah 4. 6 dibagi 2 itu adalah 3. 21 bagi 3 itu adalah 7. Maka jawabannya 1 per 28. Next ya, kita masuk ke soal nomor 3. Di meja terdapat 2 kotak berisi bohlam. Kotak 1, oke ya, kotak 1 berisi 6 bohlam berwarna merah dan 4 berwarna biru. Pada kotak 2 berisi 5 bohlam berwarna merah dan 7 bohlam berwarna biru. Bagas akan mengambil 4 bohlam dari kotak ke-1 dan kotak kedua, masing-masing 2. Ya, ini berarti terambil 2 bohlam, ini juga terambil 2 bohlam ya. Bagas mengambil bohlam secara acak, maka pakainya kombinasi. Tentukan peluang terambilnya keempat bohlam berwarna merah. Jadi kotak 1 terambil merah dan kotak 2 juga terambil merah. Maka pemisahnya dan ya. Kalau dan maka nanti pakai perkalian. Oke. Ya, pada kotak 1 terambilnya, oke gini aja ya, berarti terambilnya kotak merah pada kotak 1 dan kotak 2. Ya, kalau dan itu dikali ya, Dek, maka nanti terambil pada kotak ke-1 dikali dengan terambil pada kotak ke-2. Oke, pengambilan pada kotak ke-1, maka kombinasi merahnya 6 terambil 2 dibagi dengan kombinasi 10 terambil 2 dikali dengan kombinasi merahnya terambil 2 ya, 5 terambil 2 dibagi dengan kombinasi 7 ditambah 5 itu 12 ya, 12 terambil 2. Oke, maka nanti 6 kombinasi 62 saya akan tulis di sini aja ya, kombinasi 62, maka 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial. 6 dikalikan 5 dikalikan 4 faktorial, saya bagi dengan 2 dikali dengan 4 faktorial. 30 dibagi 2 itu adalah 15. Oke, kombinasi 10 terambil 2, 10 faktorial, 2 faktorial ya, ini kebolak-balik nggak apa-apa ya. Ini kan 10 terambil 2, 8 ya. 10, 9, 8 faktorial, 8 faktorial dikali dengan 2 ya, 90 dibagi 2 itu adalah 45. Lalu kombinasi 52, kombinasi 52, maka nanti 5 faktorial, 2 faktorial, 5 kurangi 2 itu adalah 3 faktorial. 5 kali 4 kalikan 3 faktorial, 2 dikalikan 3 faktorial. 20 bagi 2 itu adalah 10. Selanjutnya kombinasi untuk 12 2. Maka nanti 12 faktorial dibagi 2 faktorial, 12 kurangi 2 itu adalah 10 faktorial. 12, 11, 10 faktorial dibagi dengan 2 dikali 10 faktorial. 12 bagi 2 itu adalah 6, maka jawabannya 66. Oke, jadi ya, kita akan coba ke bawah aja ya. 15 bagi 15 itu 1, 45 dibagi 15 itu adalah 3. 1 per 3 dikali dengan 10 dibagi 2 itu adalah 5, 66 dibagi 2 itu adalah 33. Ya, 5 per 99. Inilah jawabannya. 5 per 99.
Selanjutnya ya, ke soal nomor 4. Formasi organisasi di sekolah ditunjukkan sebagai berikut ya. Ada organisasi OSIS, Paskibra, Pramuka, ya ada laki-lakinya 12 dan seterusnya ya, Dek. Dari 65 siswa tersebut dipilih seorang secara acak ya, tentukan peluang terpilih siswa perempuan atau siswa dari organisasi pramuka. Ya, oke ya. Dipilih satu. Misalkan ini peluang A union B ya. A itu adalah terpilihnya perempuan siswa ya, maka nanti kombinasi perempuannya itu ada berapa, Dek? Perempuannya itu ada 32 ya. Maka nanti 32 terambil 1 per sampelnya adalah 65 terambil 1. Atau maka nanti plus ya, Dek. Siswa dari organisasi pramuka. Organisasi pramuka, ini pramukanya itu ada 20. Maka nanti kombinasi 20 terambil 1 dibagi dengan kombinasi 65 terambil 1. Apakah ada irisannya? Ada ya. Di dalam pramuka itu juga ada perempuannya sebanyak 14. Maka irisannya di sini. Paham ya, Dek ya? Maka nanti kombinasi 14 terambil 1 dibagi dengan kombinasi 65 terambil 1 anak. Ya, 32 per 65 ditambah dengan 20 per 65 dikurangi dengan 14 per 65. 32 ditambah 20 itu adalah 52 ya. 52 saya kurangi 14. 12 diambil 4 ya, itu adalah 8. 4 dikurangi 1 adalah 3. 38 per 65. Oke ya. Oke, kita lanjut ya untuk ke poin B ya. Jika dipilih 2 siswa secara acak ya, tentukan peluang terpilihnya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, ini misalkan peluang kejadian A itu adalah terpilihnya 1 laki-laki dan perempuan. Maka nanti kombinasi, ini berarti perkalian ya, Dek. Laki-lakinya 33 terambil 1. Dan seorang perempuan ya, perempuannya itu adalah 32 terambil 1. Nah, sampelnya itu adalah 65 terambil 2. Oke ya. Ya, kombinasi 331 itu adalah 33 dikali dengan 32 1, maka ya 32 ya tetap ya. Kita bagi dengan kombinasi 652. Kombinasi 652 saya tulis di mana ya? Di sini ya, Dek. Kombinasi 652. Maka nanti 65 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 65 kurangi 2 adalah 63. Ya, 65, 64, 63. Kita bagi dengan 2 dikali 63. Coret-coret. 64 dibagi dengan 2 itu adalah 32. 32 dikalikan 65 itu adalah 2080. Saya tulis di sini ya, 2080. Maka nanti peluangnya adalah 33 per 65. Karena 2080 dibagi 32 itu adalah 65 ya, Dek. Oke, ini adalah jawaban untuk poin B. Silakan Adik mencatat terlebih dahulu ya. Saya akan hapus untuk coret-coret ini. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke poin C. Dipilih 2 siswa secara acak satu per satu dan siswa yang telah terpilih tidak diizinkan kembali ke organisasinya. Tentukan peluang terpilihnya siswa laki-laki pada pilihan pertama dan siswa perempuan pada pilihan kedua. Oke ya, ini berarti peluang kejadian A itu pada saat terpilih satu per satu tanpa pengembalian. Ya, yang terpilih pertama itu adalah siswa laki-laki. Laki-lakinya ada 33 ya. Maka kombinasi 33 terambil 1 siswa dari 65 terambil 1. Ya, dilanjutkan dengan kombinasi perempuannya berarti kan belum kepilih ya. Maka masih ada 32 terambil 1, tetapi ini bersisa 64 karena satu siswa nggak boleh balik lagi. Ya, maka nanti 33 per 65 dikali dengan 32 per 64.
Jawabannya adalah 1056 per 4160. Ya, saya sederhanakan yaitu 33 per 130. Oke ya. Semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang pelamar kerja mendapatkan panggilan tes dari 3 perusahaan yang berbeda ya, yaitu perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Peluang pelamar kerja diterima pada tiap perusahaan tersebut adalah, peluang diterima di perusahaan A itu adalah 3/10. Maka nanti peluang tidak diterimanya otomatis kan jadinya 7/10. Peluang diterima di perusahaan B, ya misalkan saya PB, itu adalah 2/5. Maka peluang tidak diterima di perusahaan B itu adalah 3/5. 1 dikurangi 2/5 ya. Peluang diterima di perusahaan C adalah 1/3, maka peluang tidak diterima di perusahaan C adalah 1 dikurangi 1/3, yaitu 2/3. Nah, pertanyaannya, tentukan peluang pelamar kerja tersebut diterima di salah satu perusahaan. Oke ya, saya buat misalkan ini perusahaan A, ini perusahaan B, ini perusahaan C. Kemungkinan yang pertama ya, di perusahaan A itu diterima, tetapi di perusahaan B itu tidak diterima. Berarti perusahaan C itu juga tidak diterima. Kemungkinan kedua, kan di salah satu ya. Nah, berarti perusahaan A gantian tidak diterima, diterimanya di perusahaan B. Perusahaan C juga tidak diterima. Kemungkinan ketiganya adalah yang diterima di perusahaan C. Jadi seperti itu ya Dek ya, kemungkinannya ini C. Nah, tinggal kita kalikan saja. Maka nanti 3/10 dikali dengan 3/5 dikali dengan 2/3. Atau kemungkinan diterima ini di perusahaan B, maka PA komplementer itu adalah 7/10 dikali dengan PB-nya itu 2/5, PC komplementernya itu adalah 2/3. Atau kemungkinan diterima itu adalah di perusahaan C ya, maka PA komplementernya itu 7/10, PB komplementernya itu adalah 3/5, dan PC-nya 1/3 gitu. Oke ya, tinggal kita kalikan saja. 3 kalikan 3 9, 9 kalikan 2 adalah 18, 18 per 5 kalikan 3 15, 150. 7 kalikan 2 14, 14 kalikan 2 itu 28, 28 per 150, atau 7 kalikan 3 21 per 150. Karena ini pemisahnya atau, maka tinggal kita jumlahkan saja. Oke ya, kita akan jumlahkan 18 ditambah dengan 28 itu kan 46 ya, 46 ditambah dengan 21 yaitu 67, 67 per 150. Inilah peluang diterima di salah satu perusahaan A atau B atau C, gitu ya Dek ya. Oke, terima kasih perhatiannya. Kembali lagi di video Les Math Game lainnya ya. Assalamualaikum.